Selamat siang, Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui, ini bukan kali pertamanya pertemuan kita, ya. Karena sebelumnya kita telah menyempatkan waktu untuk saling bersilaturahmi dan meninggalkan kesan yang baik bagi kita berdua. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tanpa basa-basi saya akan langsung em, membawakan atau ingin memberitahu kiranya rencana kerja ke depannya yang telah kita bahas sedikit sebelumnya, ya. Nah, jadi tujuan pertama saya ini, saya ingin mengadakan yang namanya konser Blackpink, yang dimana seperti kita ketahui Indonesia ini merupakan negara dengan posisi pertama K-popers terbanyak di dunia. Kalau itu saya sudah riset dan itu memang ada datanya. Nah, jadi maksud tujuan saya adalah kenapa saya ingin menggelar konser Blackpink ini, karena jika kita menggelar konser Blackpink ini, pertama kita bisa membantu mewujudkan keinginan masyarakat, yang dimana kita tahu tadi bahwa Indonesia itu sendiri merupakan fans K-pop terbanyak di dunia. Nah, jadi saya ingin bahwa warga Indonesia itu tidak perlu repot-repot untuk berpergian ke luar negeri ataupun mengeluarkan uang lebih. Jadi sehingga kalau kita bisa mengadakan di negara kita sendiri, kenapa tidak? Nah, di sini saya juga ada data pendukung lainnya adalah jika kita mengadakan konser Blackpink ini di Indonesia, secara tidak langsung juga kita akan membantu untuk memajukan atau meramaikan pariwisata yang ada di Indonesia. Tidak hanya pariwisata, bahkan perekonomian negara kita juga bisa bertambah, seenggaknya lumayan. Ya, seperti apa? Seperti perhotelan di sekitar wilayah diadakannya konser, itu juga tentu akan menambahkan omset mereka, sehingga pendapatan ekonomi Indonesia juga setidaknya akan bertambah. Dan kita juga secara tidak langsung mengenalkan negara kita kepada orang-orang, baik dari negara Korea maupun negara lain itu. Karena apa? Mereka pasti penasaran bahwa kok Indonesia bisa sih mengadakan konser ini, memangnya di Indonesia ada apa aja. Nah, selain menumbuhkan pertanyaan tersebut, secara tidak langsung juga kita mulai membuka diri kepada dunia, sehingga dunia akan melirik negara kita. Nah, kemudian untuk tempat pertama, untuk tempat diadakannya ini saya telah meriset beberapa tempat, dan yang paling pas itu adalah gedung Bung Karno atau Gelora Bung Karno. Nah, jadi kenapa saya pilih lokasi Gelora Bung Karno? Pertama, karena tempat yang mampu menampung kapasitas yang banyak, bahkan sampai ribuan orang. Kedua, akses yang bisa dibilang dekat dengan tempat penginapan, perhotelan, dan juga untuk orang-orang luar kota mungkin itu masih cukup terjangkau sih menurut saya. Karena daripada kita harus keluar negeri untuk menonton Blackpink, kenapa tidak dalam negeri, ya kan? Nah, kemudian GBK ini juga saya pilih karena dia sebagai ikon di negara kita, karena siapa sih nggak tahu Gelora Bung Karno, ya kan? Nah, kemudian untuk masalah perizinan kali ini saya akan membahas. Kalau untuk masalah perizinan, saya sudah bertemu dengan koordinator Gelora Bung Karno, dan saya juga sudah membahas baik dari biaya maupun kiranya keamanan, fasilitas, dan juga bagaimana cara kerja konser tersebut. Nah, untuk biaya tersebut saya sudah tetapkan, saya mendapat di harga kisaran 450 juta per 12 jam, dan konser ini saya akan adakan selama 3 hari. Nah, untuk masalah perizinan saya sudah urus dengan pihak pengelola, dan kalau untuk masalah keamanan saya tegaskan sekali lagi, saya pastinya akan memberikan keamanan terbaik atau sebaik mungkin yang kami mampu. Karena saya ingin menjamin bahwa orang yang menonton konser tidak perlu khawatir akan takut kehilangan barang, tidak perlu khawatir adanya pelecehan seperti itu. Dan sekali lagi saya juga ingin memberi kenyamanan lebih dan mewujudkan impian para fans K-pop ini tanpa harus ada yang namanya mengalami kerugian, baik itu pencurian, ya kan. Nah, untuk keamanan saya sudah atur, dan saya juga sudah memakai jasa penyedia pengamanan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai bagaimana pendapat warga di sekitar situ. Nah, pertama, saya akan adakan konser ini, saya hanya meminta kelonggaran 3 hari, dan ini diadakan mulai hari Jumat sampai Minggu. Nah, untuk itu kenapa saya pilih hari weekend? Karena pertama, kalau weekend kiranya saya mungkin itu nggak akan mengganggu jam kerja, ya, karena seperti yang kita tahu weekend orang biasa banyak yang berlibur, sehingga kalau saya adakan di weekday itu akan mengganggu orang yang akan bekerja besoknya, entah itu baik akses yang macet,
Udah gitu itu kan sangat membuang waktu ya dan membuat capek juga. Nah, kemudian saya juga ingin durasi konsernya ini berlangsung secara maksimal. Jadi waktunya tidak perlu lama, tidak perlu panjang berhari-hari, tapi semua ini diadakan baik tepat waktu dan juga konser ini yang pasti saya tidak ingin ada yang mengundang kerusuhan. Dan juga yang pertama, seperti yang kita tahu Indonesia itu, saya tidak ingin di konser ini ada yang namanya unsur promosi LGBT seperti yang kita tahu. Jadi saya akan pastikan bahwa dalam konser ini nggak ada yang namanya unsur untuk mendukung komunitas LGBT tersebut, sehingga nggak ada yang namanya kegiatan menyimpang yang terjadi dalam konser ini. Oleh karena itu saya akan jamin bahwa konser ini akan berlangsung secara baik-baik, secara aman, bahkan tanpa ada pihak-pihak yang tersinggung. Nah, jadi kalau terus kalian tanya lagi, apakah ada minuman terlarang ataupun ini ada barang-barang haram, saya nggak akan memberi kelonggaran bagi yang membawa tersebut, karena ini untuk semua umum, baik dari kalangan orang yang beragama Muslim dan juga orang beragama lain. Jadi saya akan pastikan bahwa dalam konser ini nggak ada hal yang membuat kita melakukan suatu kesalahan atau merasa berdosa, kurang lebih begitu. Nah, jadi kemudian ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana kalau misalkan kapasitas ini membludak. Nah, kapasitas ini saya tidak bisa menjamin membludak atau tidak. Yang pasti saya sudah menyiapkan tiket sekian, dan jika memang tiketnya sudah sold out, saya akan pastikan tidak akan ada yang namanya orang-orang yang menonton melalui luar Gelora Bung Karno sehingga menimbulkan kemacetan atau kerusuhan. Karena apa? Karena balik lagi saya ingin menjamin keamanan semua orang dan juga orang yang melintas di kawasan tersebut. Nah, selain itu, yang paling utama adalah sebelum konser Blackpink dimulai, saya ingin pembukaannya itu diawali dengan pertama nyanyian lagu Tanah Air kita. Kemudian kita akan memperkenalkan citra Indonesia baik dari karya-karyanya, karya seni, dan juga barang-barang kerajinan melalui videotron yang ada. Karena kalau kita menggunakan tampilan secara langsung atau menggunakan personil, itu akan memakan waktu dan juga saya kira itu sangat amat memakan biaya lebih ya, karena seperti yang kita tahu bahwa menambah personil dan juga pakaian serta alat-alat pendukung lainnya. Jadi saya rasa melalui videotron juga kita bisa memberi wawasan atau explore kepada orang bisa lebih banyak. Jadi nggak cuma satu hal aja seperti pementasan. Jadi baik dari keberagaman yang ada, adat, suku. Jadi orang-orang yang menonton kan nggak mungkin orang-orang Indonesia saja, bisa aja ada orang luar ya kan sengaja untuk datang ke Indonesia. Jadi dan untuk orang yang belum tahu ada apa aja sih di Indonesia, jadi bisa tahu melalui kegiatan ini. Nah, kemudian saya juga untuk masalah bagaimana kiranya untuk mengenai dampak ke lingkungan. Dampak ke lingkungan sih bisa pastikan kebersihan akan selalu terjaga, keamanan akan terjaga, dan juga nggak ada yang namanya perusakan fasilitas. Karena saya rasa untuk orang yang memang membeli tiket ini hanya untuk menonton hal yang mereka sukai, atau dalam kata lain bertemu dengan idola mereka. Jadi saya rasa untuk yang namanya pelaku vandalisme atau perusakan itu saya bisa meminimalisir, karena saya akan menempatkan beberapa pengawas di titik-titik tertentu dan titik-titik tersebut semuanya akan terjangkau. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak bertanya, emang pasti ada feedback untuk Indonesia atau ada ulasan baik untuk Indonesia atau kelebihan buat Indonesia? Tentu saja saya akan menjawab ada, karena pertama kita tahu kita akan mempresentasikan negara Indonesia itu seperti apa, kita akan mempromosikan negara kita, dan juga hal lainnya adalah saya ingin membantu memajukan atau memulihkan perekonomian Indonesia, mengingat kita pernah dilanda COVID selama hampir 2 tahun dan itu sangat membuat ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Oleh karena itu saya ingin dengan adanya konser ini, kedepannya apabila akan digelar konser lainnya, itu tentu saja akan berdampak baik juga pada negara kita. Dan satu hal lagi, maaf saya lupa jelaskan, untuk Gelora Bung Karno yang seperti kita tahu idola-idola orang sepak bola biasa bermain di situ,
saya akan menjamin bahwa rumput di Gelora Bung Karno tersebut tidak akan rusak atau rumput tersebut akan dijaga dengan baik. Karena apa? Karena saya akan melapisi dengan rumput sintetis, sehingga rumput yang terdapat di Gelora Bung Karno tidak akan terinjak-injak, tidak akan rusak. Jadi sehingga andai kata konser ini telah selesai digelar dan kemudian ada anggota timnas atau yang ingin bermain sepak bola di situ, tidak akan mengalami tidak akan terganggu oleh rumput yang rusak. Jadi saya bisa pastikan itu. Dan apakah kegiatan ini akan membantu UMKM juga? Tentu saja, karena saya akan membangun beberapa kios yang ada di sekitar Gelora Bung Karno, dan itu biasanya akan disewakan kepada UMKM. Jadi sehingga yang ingin menjual jajan-jajanan, minuman, makanan ringan, makanan berat, ataupun makanan khas tradisional pun sangat diperbolehkan. Karena apa? Balik lagi, tujuannya adalah selain memenuhi fans-fans K-pop, saya juga ingin memajukan UMKM dan juga memulihkan perekonomian kita, sehingga saya rasa ini adil dan juga merupakan win-win solution bagi UMKM dapat terpenuhi, dan juga bagi fans K-pop juga terpenuhi, yaitu mereka dapat menonton idol mereka. Saya rasa negosiasi ini sudah merupakan kesepakatan yang baik antara pihak saya dan juga pihak Bapak, karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa saya ini bertujuan juga baik, bahwa saya bukan mementingkan kepentingan saya. Jadi saya juga ingin membantu, sekali lagi ya, ingin membantu meningkatkan perekonomian kita. Oke, saya rasa sekian pendapat dari saya. Kalau misalkan memang ada keluhan atau hal-hal yang Bapak rasa kurang, bisa langsung hubungi saya dan juga kita akan membahas ulang. Tapi yang pasti saya jamin ini merupakan hal yang baik bagi kedua belah pihak. Oke, sekian negosiasi yang sudah saya bahas. Terima kasih.